Jadi ceritanya di video kali ini gue pengen ngebuat konten mengenai handphone Xiaomi. Udah lama lagi nih gue nggak bikin konten Xiaomi-Xiaomian ya kan, Mi-Mian, Redmi-Redmian ya kan. Dan ini adalah si Mi A1, dan ini adalah salah satu HP paling worth it buat lu ya nyari HP kedua, ketiga, keempat, kelima. Terserah, tapi jangan lu jadiin handphone pertama. Gua remind, gue notice di awal video, ini bukan buat dijadiin daily driver, tapi ini adalah HP kedua, ketiga, keempat, HP cadangan paling worth it buat dibeli di tahun 2021. Dan menurut tuh gimana nih bentukannya? Keren kan? Keren kan? Tapi terlepas dari itu, kenapa sih HP ini bisa menjadi worth it banget? Dan ini versi gua ya, terserah kalau lu nganggap ini udah nggak worth it lagi. Tapi menurut gue ini worth it, dan gue bakal bahas dari sisi hardware-nya. Seperti biasa ya kan. Kalau lu udah mampir ke channel ini, pasti gue ngebahas selalu dari sisi hardware. Karena gue suka banget sama quality, sama parts-parts yang melekat di sebuah handphone. Oke, yang pertama gue bahas kenapa HP ini worth it banget. Karena ada embel-embel Android One-nya. You know lah, Android One ya kan. Yang dimana lu pengen dapetin performa yang halus, smooth, dengan spek yang gak terlalu tinggi, dengan ada embel-embel Android One. Gue rasa HP yang sudah cukup berumur ini masih mumpuni buat nemenin lu buat waktu senjang, kayak pengen nonton video, terus kayak nyimpen-nyimpen kontak-kontak teman-teman rumah lu yang pengen lu pisah sama kerjaan. HP ini kalau lu pengen dijadiin HP pribadi, menurut gue masih cocok banget. Dan ngomongin soal dari segi desain, desain yang ada di Mi A1 ini menurut gue ini adalah salah satu desain yang dimana salah satu ya menurut gue ya, ini desain yang paling apa ya, paling nggak lebay lah, paling enak dilihat lah menurut gue. Kenapa? Karena banyak orang ngeluarin duit ya kan, spend money-nya tuh berlebihan. 1.300.000, 1.400.000, 1.600.000 ya kan, dapat HP baru ataupun bekas. Yang penting ada poni-ponian, tapi quality layar ya kan, kualitas layarnya, material yang ada di HP-nya itu terkesan murahan. Bahkan gue rasa sih nggak apa ya, banyak dari konsumen nggak terlalu menyadari bahwa HP poni-ponian yang murah meriah muntah itu rata-rata kualitas layarnya itu jelek, dilihat nggak enak, terus ya performanya jelek, butut punya lah. Yang penting biarlah, yang penting gue dapat poni gitu. Menurut gue kayak gitu nggak terlalu guna sih menurut gue. Apalah arti poni ketika lu pakai HP-nya itu nggak nyaman. Dan HP ini, Mi A1 ini gue dapet di harga 900 ribuan. Jadi ya nggak guna poni-ponian, karena buat apa lu modal duit di atas 1 juta buat dapetin HP poni, tapi kualitas layarnya jelek, performanya B aja, dan semuanya serba nggak enak dipakai. Tapi tidak dengan Mi A1 ini. Makanya gue notice di awal ke lu bahwa HP ini cocok dijadiin HP kedua, ketiga, bukan HP pertama ya. Karena wah gila sih, HP ini enak banget main digunain. Nih lu bisa lihat nih navigasi klasiknya ya kan. Biasanya tuh kalau HP poni tuh perang dagu gitu, dagunya tebel-tebelan, tapi tetap aja gitu, dagu tebal ataupun tipis, kadang kalau kita nonton video mengganggu, ada crop-cropan, ada sesuatu yang nongol, tapi tidak di navigasi konvensional ala-ala jadul seperti ini. Untuk penempatan tombol volume dan powernya, ya ini menurut gue masih oke lah di tangan-tangan orang Indonesia yang jari-jarinya nggak terlalu panjang, nggak terlalu ke atas juga tombol power dan volumenya, dan penempatan fingerprintnya pas ada di tengah, posisi tengah. Menurut gue ini adalah salah satu the best penempatan fingerprint, bahkan lebih the best sih menurut gue ketimbang iPhone yang ada di home button, karena kalau sambil mencet home kadang ke geser-geser finger. Nah, ngomongin soal performa, HP ini sebenarnya dipakai buat apa sih? Jadi gini, gue udah nyoba HP ini buat game-game ringan, sampai gue riset lagi dari awal, sampai gue masukin data banyak. Gue bisa menemukan sebuah conclusion yang bisa gue kasih apa ya, yang bisa gue gibahin ke lu lah. Jadi HP ini tuh gue pakai buat WhatsApp masih enak banget. Gue pakai buat browser, itu browser kelas berat, kayak gue nulis-nulis sesuatu ketikan di blog gitu, gue ngetik-ketik di sebuah website, itu HP ini masih enak banget men. Dipakai buat kerja sebenarnya masih bisa, cuman gue nggak ngerekomendasiin ini karena ya HP ini tuh dari segi apapun sebenarnya masih perfect, tapi masih kurang maksimal aja karena mengingat umur. Nah, ngomongin soal kamera, kamera yang ada di HP ini masih cukup lumayan, cukup ya, cukup bukan bagus, masih cukup lumayan oke. Dan
HP ini gue bilang jauh lebih feel-nya lebih berasa premium ketimbang lo beli HP baru yang harga 1 jutaan pada saat ini ada poni-ponian gak jelas. Menurut gue mendingan kalau lo ngincar ada sedikit kamera meskipun lo beli HP kedua, tapi iya nggak apa-apa nih HP kedua nih, tapi kameranya nggak gembel-gembel amat lah, dan lu nggak peduli sama poni-ponian. HP ini bisa menjadi salah satu rekomendasi men menurut gue. Lensanya nggak banyak, nggak sampai 3 4 5, lensa cuma 2, tapi kualitas dari kamera ini masih menurut gue masih bisa dianggap lah ya buat sebuah kerjaan atau lu post di Instagram. Dan untuk fitur-fiturnya, menu settingannya menurut gue ini udah sedikit miskin fitur, tapi balik lagi ini harganya udah murah di bawah 1 juta. Ada sih masih yang dia jual di atas 1 juta, tapi di bawah 1 juta juga udah mulai banyak orang jual. Dan gue dapat di harga 900 ribuan. Why not gitu? Kalau lo bisa nyari, kalau gue bisa, kenapa lo nggak bisa nyari yang harganya mirip-mirip kayak gue? Nah, hasil kameranya gila sih menurut gue, masih bisa diterima dengan akal sehat dengan harga 900 ribuan ketimbang lo beli HP yang di atas 1 jutaan hasilnya kayak ala-ala gembel gimana gitu. Untuk hasil video, wah ini gue suka nih dari hasil video, dia terbalik gitu, hasil foto biasa aja. Tapi buat hasil video, kamera ini mengerikan sekali kalau menurut gue. Sumpah, ngeri, ngeri cu. Dua lensanya nih ngeri. Ya, penasaran kan lo kenapa gue bisa bilang ngeri? Oke, ini yang lu lihat ini adalah hasil rekaman dari Mi A1 HP 900 ribuan yang dibuat sama Xiaomi, anjay. By the way ini HP ini tuh made in Indonesia punya. Jadi lo bisa lihat fokusnya seperti apa. Ini tulisan kecil banget ya, kecil parah. Gue bakal coba deketin. Apakah fokusnya bisa memfokuskan objek yang sangat, tulisan-tulisan yang sangat kecil. Nih gue kasih lihat ke lo. Hasil videonya gila sih. Tuh lu bisa lihat dan lu bisa kebaca kan? Iya kan, lu kebaca kan? Hasil videonya sebagus ini. Menurutku ini hasil video bagus banget men. Kalau lu bandingin dengan HP yang 1 jutaan sekarang, apalagi kayak merek-merek ternama gue nggak perlu sebutin, itu hasilnya jedak-jeduk parah. Tuh lu bisa lihat hasil tulisannya ini, gue sedikit zoom, gila sih. Enak banget sih dilihat. Ini feel premiumnya itu dapat gitu. Masih berasa premium banget ini HP kalau menurut gue secara pribadi. Dan sekarang gue pengen nyoba lu untuk ngoreksi warna yang dihasilkan sama video ini, sama si Mi A1 ini. Ini masih direkam menggunakan si Mi A1, lu bisa lihat sendiri hasil warnanya, warna merahnya, warna putihnya, warna kuningnya. Ini warnanya saling nendang. Ini mana biasanya kontras warna seperti ini tuh kayak cenut-cenut hasil rekaman dari HP-HP murah. Tapi tidak terjadi pada Xiaomi Mi A1 ini. Lu bisa lihat, wah gila hasil warna itu hidup banget. Mendekati natural tapi tidak natural banget. Tapi menurut gue enak banget dilihat. Gue aja kaget gitu, ngerekam pakai HP murah ini kok enak gitu, kok endes gitu, warnanya tuh pekat gitu, kayak benar-benar bisa dipakai gitu ini HP buat kerja. Dan lu bisa lihat sendiri lah, tuh gila sih warna kuningnya ya kan, warna tulisan fontnya warna hitam, terus ada fontnya warna putih dengan background warna orange, terus ada warna merahnya. Intinya warna yang ada di box ini enak dilihat. Setuju gak sih lu sama gue? Gila sih hasil rekaman Mi A1 ini. Oh ya by the way ini tanpa cahaya tambahan ya. Ini cuman indoor yang ada jendela, suasana siang hari. Sekarang gue bakal coba hasil rekaman Mi A1 ini dengan kontras yang cenut-cenut warnanya. Ini kenapa gue ambil parutan, karena ini warna reflektor dari matahari ini silau banget, yang dimana kalau HP murah ini bakal tiba-tiba fokusnya jadi gelap karena terlalu silau. Nah tapi coba lu lihat di Mi A1 ini penetrasinya jago banget, softwaringnya masih jago banget, ini HP masih enak banget tuh. Gila sih, biasanya HP murah kalau ngerekam ginian pasti gelap warnanya. Ngomongin soal performa baterai yang ada di Mi A1 ini menurut gue masih bisa banget diandelin. Bahkan kalau gue bandingkan dengan iPhone 7, iPhone 8 harga 2 juta, 3 juta menuju 4 juta, HP 900 ribuan ini baterai jauh lebih baik ketimbang iPhone, seriously, karena gue pakai buat bandingin. Sekarang ngomongin soal layar. Layar yang ada di Mi A1 ini gila, endes, enak banget. Even kalau dibandingin dengan HP baru di harga 1 jutaan ke atas, ini lebih juara cu. Dan sekarang gue pengen coba kasih lihat ke lu hasil gambarnya. Apa yang kau sudah berlatih? Ya, semoga kau siap menghadapi apapun yang terlatih ini. Aku terlambat ke gym. Bisa kau selesaikan pekerjaanku? Ya, apapun untukmu. Makhluk kotor, pergi dari sini sebelum kau menghancurkan semuanya.
Jadi gimana tadi hasil videonya bagus kan buat nonton video enak banget, speakernya juga gede banget. Nah, kalau ngomongin masalah software yang ada di HP ini masih bisa di-update-update dan menurut gue ya kurang apa lagi sih HP ini dan ya di harga 900 ribuan lu masih bisa pakai buat kerja, kameranya masih oke punya, buat game-game ringan masih bisa dilibas. Jadi why not gitu, worth it.